Inilah tradisi kaum Syiah untuk mengenang wafatnya Sayyidina Husain di Karbala yang sangat mengerikan. Pada hari Asyura atau tanggal 10 Muharram, merupakan hari penting bagi kaum Syiah. Mereka menjadikan hari Asyura menjadi salah satu hari besar dalam tradisi Syiah. Pada hari itu, jutaan umat Syiah berkumpul di Karbala, Irak untuk mengenang syahidnya sang imam. Mereka lalu mengadakan ritual menakutkan dengan cara berteriak-teriak, menjerit-jerit, memukuli dada dan melukai tubuh mereka sendiri sampai terluka berdarah-darah. Mereka berteriak sembari memanggil-manggil nama cucu kesayangan Nabi Muhammad yaitu Sayyidina Husain. Tradisi ini disebut juga dengan ritual Karbala. Pada hari Asyura, orang-orang Syiah di segala penjuru Irak dan Iran melakukan ritual ini secara besar-besaran. Tujuan mereka melestarikan tradisi ini adalah sebagai cara untuk mengekspresikan penderitaan Sayyidina Husain saat dibantai secara sadis di Karbala. Bagi Syiah, mereka biasanya mengadakan peringatan hari Asyura mulai tanggal 1 sampai 10 Muharram. Mereka juga mengibarkan bendera setengah tiang dan mengadakan upacara berkabung selama 40 hari lamanya. Selain itu, ada tradisi yang sangat ekstrim sekali yang dilakukan oleh kaum Syiah Rafidhah. Kelompok mereka banyak yang suka mencaci maki para sahabat Nabi Muhammad SAW. Mereka mencaci 3 sahabat Nabi yang menjadi khalifah, yaitu Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, dan Khalifah Utsman. Tidak cukup mencaci-caci, mereka juga ada yang gemar mengkafir-kafirkan para sahabat Nabi itu. Alasan mereka melakukan hal itu adalah, sebab menurut mereka, 3 khalifah tadi dianggap sudah merampas jabatan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Berpindah ke negara Mesir, tepatnya di kota Kairo, ada sebuah Masjid Husain. Lokasinya tak jauh dari Pasar Khan Khalili. Bangunan itu juga dekat dengan kantor Syekh Al-Akbar Universitas Al-Azhar, serta berada di seberang Masjid Al-Azhar. Sebagian orang-orang Syiah meyakini, jikalau masjid itu merupakan tempat dimakamkannya kepala Sayyidina Husain. Makam itu dikelilingi pagar tembaga dan memuat ukiran indah. Makam itu berada di belakangnya mimbar dan pengimaman masjid. Makam kepala Sayyidina Husain ini tak pernah sepi dari para peziarah. Di makam Al-Husain ini, orang-orang Syiah berdoa dan menangisi cucu Nabi Muhammad SAW yang sangat dicintai. Banyak para peziarah yang mengeluarkan kalimat, "Oh Husain, wahai Husain," dengan kerasnya. Suara itu dikeluarkan mereka dengan memukul-mukuli dada mereka serasa duka pilu yang menyentuh hati. Selain itu, bulan Muharram dianggap menjadi bulan sakral dan penuh sejarah pilu bagi para kaum Syiah di penjuru dunia. Peristiwa pembantaian Karbala merupakan tragedi hitam yang amat menyedihkan dalam sejarah umat Islam. Sejarah ini memang ada, jadi orang yang membahas tragedi Karbala janganlah asal dituduh Syiah. Imam Husain bukan hanya dimuliakan dalam Syiah, tetapi kita sebagai Sunni atau Ahlus Sunnah wal Jamaah juga memuliakan Sayyidina Husain. Alasannya sebab beliau, Khalifah Ali, dan keturunannya adalah zuriyah mulia Nabi Muhammad SAW. Umat Islam mana yang tidak sedih hatinya mendengar kisah tragedi Karbala? Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah berpendapat, bahwa umat Islam yang tak sedih atas tragedi yang menimpa Sayyidina Husain di Karbala adalah munafik. Namun dalam Ahlus Sunnah, rasa sedih itu tak perlu diwujudkan dengan cara menyiksa dan melukai tubuh sendiri, serta jangan suka mengutuk-ngutuk. Hal ini sebab Nabi Muhammad SAW melarang umatnya melakukan kesedihan secara ekstrim. Selain itu, andaikan jika dibandingkan antara Nabi dan Husain, tentu wafatnya Nabi Muhammad lebih pantas untuk lebih disedihi. Dalam kitab Mukasyafatul Qulub, Imam Ghazali menjelaskan, bahwa apa-apa yang menimpa Sayyidina Husain di hari Asyura tak lain adalah wafat sebagai seorang syahid. Hal ini juga menunjukkan betapa tingginya derajat Sayyidina Husain di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta termasuk ke dalam derajat keluarga Nabi yang suci. Lalu barang siapa yang mengisahkan peristiwa itu pada hari itu, seharusnya tak menyibukkan diri kecuali dengan mengembalikan semuanya kepada Allah. Hal ini sebagai bentuk mematuhi perintah dan menjaga ketetapan yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab tersebut, Imam Ghazali juga berpesan kepada kita untuk menjauhi cara-cara dan bid'ah kaum Rafidhah dan sejenisnya dalam mengenang tragedi Karbala pada 10 Muharram, di mana mereka suka meratap, berteriak, dan bersedih. Sebab, hal-hal itu bukanlah bagian dari akhlaknya orang-orang beriman. Seandainya saja hal itu disyariatkan, maka wafatnya kakek Sayyidina Husain yaitu Nabi Muhammad SAW, tentu lebih berhak dan lebih dianjurkan untuk diperingati hal-hal semacam itu.
Maka bagi kita umat Islam Sunni atau Ahlussunnah wal Jamaah, hendaknya ikut bersedih dan prihatin atas wafatnya Sayyidina Hussein di Medan Karbala dengan cara yang sadis, namun tidak perlu meniru cara kaum Syiah yang suka melukai diri dan mengutuk di hari Asyura. Kita sebagai umat Islam yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, hendaknya memanfaatkan momentum bulan Muharram ini dengan melakukan banyak amalan ibadah. Bulan Muharram adalah termasuk Asyurul Hurum. Kita bisa memperbanyak amal ibadah kita di bulan ini seperti berpuasa. Nabi Muhammad SAW bersabda, sebaik-baiknya puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulannya Allah yaitu Muharram, dan sebaik-baiknya sholat setelah sholat wajib adalah sholat malam. Hadis riwayat Muslim.